Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa siap belajar. Kurang semangat, ibu minta satu kali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa siap belajar. Baik, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin doanya? Duduk siap, gerak. Baik teman-teman, sebelum kita belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian. Coba tengok sebelah kanan kalian. Sebutkan nama teman yang ada di sebelah kanan kalian. Sekarang sebelah kiri kalian. Sekarang depan kalian. Baik, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, ibu senang sekali. Berarti kalian semangat ya hari ini ya. Oke. Nah, hari ini hari apa anak? Hari Rabu, tanggal berapa? Tanggal 3 bulan Juni, bulan 6, 3 Juni 2026. Oke, sekarang ibu minta coba bajunya sudah rapi apa belum? Sepatunya, ayo, sepatunya pada pakai hitam semua enggak? Semua. Oh, yang ada yang belum hitam. Yang belum hitam besok harus hitam ya. Hari Rabu harus hitam. Yang bebas kan hari Jumat. Oke. Sekarang mejanya yang belum lurus diluruskan dulu. Bangkunya dipas biar nyaman, dipaskan. Sudah. Alat tulisnya sudah dikeluarkan? Sudah. Oke, baik, pintar banget pokoknya. Oke. Sudah semua ya. Agar kita lebih semangat, ibu akan mengajak kalian untuk yel-yel. Masih ingat yel-yel kelas 6? Masih. Ingat semua atau ada yang lupa? Masih ada yang lupa ya. Baik, biar semuanya mengingat, ibu tayangkan kembali. Simak dengan baik ya. Siap belajar kids? Siap. Kurang semangat? Siap. Oh, kelas apa yang paling semangat? Kelas 6. Kelas apa yang paling cemas? Kelas 6. Kelas apa yang paling solid? Kelas 6. Kelas apa yang paling heboh? Kelas 6. Kelas 6, hebat semua. Sudah mengingat semua? Oke, semuanya bisa berdiri. Kita yel-yel bersama. Sudah siap? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Siap belajar kids? Siap. Kurang semangat? Siap. Oh, kelas apa yang paling semangat? Kelas apa yang paling hebat? Kelas apa yang paling solid? Kelas apa yang paling heboh? Kelas 6, hebat semua. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah semangat semuanya? Sebelum itu ada lagi, kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai wujud sikap nasionalisme. Anak-anak ibu minta berdiri lagi, jawab tahan. Bentar ya. Ayo sikapnya siap semua. Sudah siap? Baik, kita mulai sekarang. Pemudi muda Indonesia dengan baju musisi dan umur masa yang akan datang.
anak-anak, coba di sini ibu minta kalian untuk duduk yang rapi lagi. Kan tadi sudah berdiri ya, duduknya dirapikan kembali. Oke, sekarang coba pejamkan mata sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan pelan-pelan. Kita fokuskan pikiran kita ke depan. Oke, sudah fokus semua? Kita hari ini akan belajar menyimak sesuatu hal yang menarik. Baik, ibu akan bertanya dulu sekarang ke kalian. Adakah di sini yang punya adik? Ada yang punya, ada yang enggak ya? Atau mungkin saudara, sepupu juga bisa. Nah, kalian pernah tidak dimintain tolong sama ibu kalian untuk membantu adik mengerjakan suatu kerajinan tugas sekolah? Pernah, ya PR atau yang lainnya ya. Jika pernah, kalian mencari sumber informasinya untuk membuat suatu produk itu dari mana? Dari tutorial, berarti mencari sumber tutorial ya. Lalu, jika sumber yang kalian gunakan itu menggunakan penjelasan lisan, apakah kalian semua langsung mengingat? Atau mungkin lupa-lupa? Lupa. Nah, jika lupa, bagaimana kalian bisa mengingat lagi langkah-langkahnya? Oke, berarti menyimak kembali tutorialnya atau video langkah-langkahnya. Nah, menurut kalian mengapa sih kita itu penting untuk menyimak sesuatu penjelasan dengan baik dan benar? Biar paham, agar tidak salah. Oke, benar sekali. Nah, anak-anak, tanpa kalian sadari, kita sehari-hari itu sering mendengarkan penjelasan dari orang-orang di sekitar kita, seperti dari orang tua, dari ibu guru, seperti yang apa ibu lakukan sekarang ini, dari teman-teman kalian, atau mungkin dari televisi, bisa dari HP juga yang kalian setiap hari gunakan. Nah, tanpa kalian sadari, itu merupakan kegiatan menyimak. Kegiatan menyimak itu bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tapi kita benar-benar memahami penjelasan atau informasi yang penting dalam mendengarkan itu. Nah, hari ini kita akan belajar melatih keterampilan menyimak. Nah, di sini kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kalian akan mengisi sibuk ini ya bersama kelompok kalian. Lalu kalian akan klasifikasikan komponen beserta keterangannya dengan tepat. Lalu tujuan yang kedua, kalian akan menyimak sebuah audio rekaman teks prosedur bersama kelompok kalian. Nanti yang ketiga, kalian akan menyimak audio, tapi ini sifatnya individu, mandiri, sendiri-sendiri. Nah, kalian akan menganalisis sendiri dan ibu hanya memutar audionya 1 kali. Jadi, harap didengarkan dengan baik dan benar. Kalau nggak didengarkan dengan baik dan benar, nanti pasti akan ada langkah yang terlewat. Ya kan? Bayangkan, coba misal kalian mendengarkan arahan, namun satu arahan itu kalian tertinggal atau kurang menangkap, pasti kalian bakal tersesat, pasti kalian bakal bingung, ya kan? Nah, di sini ibu sudah siapkan media dan LHF untuk menjembatani kalian agar mencapai tujuan pembelajaran kita. Baik, ready semuanya? Ready. Siap belajar? Siap. Bagus sekali, ibu senang sekali. Baik. Oke, baik anak-anak semua, kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Nah, tadi sudah ibu sedikit singgung kalau hari ini kita akan fokus pada pembelajaran menyimak. Kira-kira menyimak apa ya? Teks prosedur. Kenapa Mbak Sofi bisa mengatakan bahwa hari ini kita akan belajar menyimak teks prosedur tanpa melihat ini? Ayo. Karena tadi Ibu Guru sudah menjelaskan. Menjelaskan apa tadi? Nanti kita berkelompok mendengarkan sebuah audio dan mengisi petunjuk di pekerjaan itu. Oh, mendengarkan audio. Jadi Mbak Sofi mengatakan kalau ketika kita mendengarkan audio itu kita akan menyimak teks prosedur. Kurang tepat ya? Karena mendengarkan audio bisa menyimak teks yang lain. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan menyimak teks prosedur. Tapi di sini ibu tidak akan mengulang kembali apa itu teks prosedur karena kalian pasti sudah pernah mendapatkan materinya di pembelajaran sebelumnya. Iya atau tidak? Iya. Iya, kalau iya jadi apa itu teks prosedur? Apa bahasanya? Tutorial. Betul. Ada jawaban lain? Urutan.
Ya, ada yang lain sebenarnya betul, ada yang lain selain melakukan sesuatu juga bisa membuat sesuatu. Nah, tes prosedur yang akan kita recall kembali, akan kita ingat-ingat kembali materinya itu apa pengertiannya tadi sudah tahu, tujuannya jelas, menjadi pedoman kita untuk melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu. Lalu komponennya, komponen sama struktur ini hampir sama. Komponen apa aja yang ada di tes prosedur? Ada yang masih ingat? Mbak Zaskia? Sudah agak lupa juga. Agak lupa temennya, yang itu tadi dikasih tahu Mbak Zaskia komponen tes prosedur itu ada apa aja? Ya, judul. Siapa tadi yang bilang judul? Sophie, betul judul. Ada judul, yang pertama ada judul. Ayo Mbak Sophie menunjuk temannya. Ini tulisannya terlihat tidak? Iya. Mbak Sophie menunjuk temannya. Selain judul ada apa? Ayo bebas menunjuk siapa? Dewi. Apa Dewi? Selain judul? Tujuan ya, tujuan Bu. Ya, tujuan, ada judul dan juga tujuan. Ayo Mbak Dewi menunjuk temannya. Kita alat dan bahan Bu. Betul, alat dan bahan. Nah, sebelum lanjut, apa bedanya alat dan bahan? Kalau bahan bisa digunakan. Kalau alat? Yang bisa Betul, alat itu benda yang kita pakai untuk membuat sesuatu itu. Kalau bahan itu adalah benda yang kita ya, kata kuncinya kalau alat tidak habis, kalau bahan betul, alat dan bahan. Nah, dan yang terakhir ada apa? Siapa tadi yang terakhir? Menunjuk siapa? Yang jauh-jauh, nggak usah deket-deket. Ya. Sania, yang terakhir ada apa? Apa ya? Boleh dibantu Anggun mungkin? Pengerjaannya enggak? Ya, pengerjaannya ini Sania sudah memberikan clue pengerjaannya. Kira-kira apa? Kalau pengerjaannya berkaitan dengan langkah-langkah. Betul, langkah-langkah. Nah, jadi teks prosedur ada komponen judul sebagai identitas, lalu tujuan tentang apa yang akan kita capai, ada juga alat bahan yang membantu, dan yang pastinya yang paling penting ada langkah-langkah. Jika ibu tulis seperti ini, apakah anak-anak semua sudah ingat? Sudah. Oke, kalau lupa boleh disiapkan bolpen sama itu catatannya ditulis kembali. Kalian pasti bertanya-tanya, Ibu itu kapan sih medianya digunakan? Kira-kira kapan ya? Tidak sekarang. Hari ini, sekarang kita mengerjakan LKM terlebih dahulu. Ibu pengen tahu, kalian sudah tahu tes prosedur itu apa? Ketika Ibu berikan teks yang dibacakan ataupun nanti yang digunakan, apakah kalian benar-benar memahami teks tersebut? Jadi tadi Ibu sudah jelaskan hari ini akan ada 3 LKM. Yang LKM pertama dikerjakan secara LKM pertama secara Mandiri. LKM kedua secara LKM ketiga Mandiri. tuh katanya tadi kelas 6 sama ini ya mandiri. Oh, Ibu Rita ditutup dulu di depan. Mandiri boleh tapi Ibu disatukan 3 ditutup dulu di depannya ya. Ya. Bentar. Sudah tidak sabar mengerjakan. Ya. Presentasi. Sekarang siapkan kertas kosong. Jangan yang di LKPD. Oh, kalau mau memakai LKPD tidak apa-apa, tapi yang belakangnya yang kosong. Sama bolpen. Tadi Ibu sudah menginstruksikan di awal kalian boleh memejamkan mata, mendengarkan apa yang akan Ibu bacakan. Sudah siap? Sudah. Nah, pas ini tidak perlu melihat Ibu, tidak ada tulisan di tubuh Ibu ya. Nah, silakan disimak. Sulap sampah plastik jadi ekobrik. Tidak usah melihat Ibu.
Bagaimana cara membuatnya? Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, bersihkan botol plastik dan sampah plastik menggunakan air jika masih kotor, lalu keringkan. Ketiga, gunting sampah plastik menjadi potongan-potongan kecil. Keempat, masukkan potongan plastik ke dalam botol plastik. Kelima, padatkan sampah plastik menggunakan tongkat kayu hingga penuh dan keras. Keenam, tutup botol jika sudah penuh. Ketujuh, timbang botol EcoBrick. Untuk botol ukuran 600 ml, berat minimalnya sekitar 198 gram. Kedelapan, rekatkan beberapa botol menggunakan lem dan lakban hingga membentuk barang yang diinginkan. Terakhir, EcoBrick yang baik tidak mudah penyok dan tidak berbunyi saat ditekan. Ayo anak-anak, sudah sampai mana nyimaknya? Apa yang kalian tuliskan? Alat dan bahan. Alat dan bahan, betul, kata kunci, pintar-pintar semua. Nah, sekarang boleh dibuka LKS satunya. Sudah dibuka, jangan lupa identitasnya. Kelas 6 tadi kelas ya? Hebat, kelas yang cermat. Kalau cermat harus dibaca petunjuknya terlebih dahulu. Jangan nanti bertanya boleh, tapi ketika mengerjakan jangan dikit-dikit. Ibu ini gimana ya? Ibu ini gimana ya? Ibu ini gimana ya? Tidak boleh. Dibaca bagian petunjuk belajar, di mana anak-anak diminta untuk mengklasifikasikan. Nah, di sini sudah disiapkan bagian yang akan anak-anak gunakan untuk mengetes, mengecek pemahaman kalian terkait teks yang sudah ibu bacakan tadi. Nah, bagaimana caranya? Di bagian belakang itu ada lembar yang bisa digunting. Kemarin ibu meminta anak-anak untuk membawa gunting dan lem. Sudah membawa? Sudah. Siapa yang tidak membawa? Anggun tidak membawa? Bawa? Guntingnya tidak? Ini guntingnya. Nah, bisa mulai di gunting mana yang sesuai. Ibu jelaskan dulu ini. Bagian yang pertama ini kalian tuliskan itu termasuk komponen apa. Tadi sudah dijelaskan. Lalu yang kedua, ini dari yang kalian gunting. Dan yang terakhir kalian beri keterangan mengapa bagian tersebut disebut komponen yang kalian sebutkan itu. Sampai di sini sudah paham? Ayo mulai dikerjakan. Ini secara individu. Nah, ibu memberikan not di sini, memberikan catatan. Jika tidak ada elemen yang ibu sediakan, jadi kalian harus menulis sendiri dari apa yang sudah ibu bacakan tadi. Oh salah, iya betul. Tapi coba boleh dikoreksi itu. Enggak sama. Jadi Sania ini cermat anak-anak. Tepuk tangan untuk Sania. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Coba dilihat. Nanti ibu akan cek deh apakah kalian juga cermat. Apakah anak-anak kelas 6 ini sesuai dengan yel-yel yang sudah dilantangkan, lantunkan tadi. Betul Sania. Tuh. Tahu nggak penting? Sudah ada sedikit? Sudah. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Nah, saatnya sudah selesai. Ada yang belum selesai? Sudah. Namanya jangan lupa karena nanti akan ibu nilai. Ibu pengen melihat apakah anak-anak itu benar-benar menyimak atau tidak tadi. Dan saatnya kita menggunakan media yang kalian tunggu-tunggu. Bisa ditukarkan hasil pekerjaannya dengan temannya. Caranya gini, ayo diangkat dulu semuanya. Angkat. Sudah? Beriana bisa diangkat? Berikan satu. Ketika ibu bilang
Sudah pegang semua? Sudah. Oke, kita cocokkan bersama hasil pekerjaan anak-anak semua. Tapi ibu tidak akan berbicara, kita cocokkan pakai media. Nama media yang akan kita gunakan hari ini adalah Zbook. Ada yang tahu kenapa Zbook? Karena zigzag. Ya, karena zigzag book. Cermat sesuai dengan realnya. Apakah semua terlihat? Lihat. Kita mulai dari yang pertama, jodoh. Ayo, siapa yang berani maju ke depan menunjukkan kalau ini adalah judul dari teks yang kita simak hari ini? Saya Bu. Cici, ayo boleh. Apa judulnya? Bacakan sama teman-teman sambil dikoreksi punya temannya apakah benar atau tidak? Judulnya adalah sulap sampah plastik menjadi ekofrik. Apakah sama? Sama. Beda? Iya. Oke, betul. Oke, Cici boleh menunjuk temannya? Saya mau nalin. Ayo Nani maju ke depan. Setelah judul ada apa? Tujuan. Oke, dicari alat tulis. Apa tujuan dari tes prosedur tadi? Apakah bisa membaca semuanya tujuannya? Coba dibaca. Ekofrik bertujuan untuk mengurangi sampah plastik dan mengubahnya menjadi barang yang bermanfaat. Cincin punya temannya, apakah sudah sama semua? Sama. Kalau sama boleh ditanggalkan bagian tujuan. Setelah itu alat dan bahan, nah ini boleh menunjuk 2 orang. Sofi dan Rizka. Sofi dan Rizka. Dicari alat bahannya. Boleh jatuh. Oh iya, ini nanti juga kayak gitu. Ya, ayo kakaknya kelas 6 seremah. Di mana alat bahannya? Ini. Ya tuh. Mana alat dan mana bahan? Sebentar Ibu. Tidak apa-apa, biar di bawah dulu nggak apa. Sudah Ibu. Apa? Taruh dulu aja, Mas. Masih ingat kan judulnya? Masih. Ayo bilang sama teman-teman apa alat apa bahannya. Alatnya ada timbangan, gunting, dan topak kayu. Terus bahannya ada botol plastik bekas yang ukurannya 600 ml. Terus ada sampah plastik yang bersih, ada lem sama lapen. Dicek apakah sudah sama? Sama. Untuk loh kalau sama. Botolnya bekas. Botolnya bekas, di situ botolnya apa? Baru. Nah, jadi baru beberapa anak yang cermat tadi asal menggunting pasti. Jadi yang benar botolnya Bekas. dilihat punya temennya apakah botol barunya dicoret atau tidak. Dicoret. Ada yang dicoret, ada yang tidak. Jadi yang tidak itu tidak Cermat. Oke, terima kasih Sofi. Tidak jelek punya siapa itu? Yakin
Mana yang itu? Yang itu pas. Ayo, kalian ditunggu sama teman di belakang. Cepat. Mana? Oke, sambil dijelaskan langkah-langkahnya biar teman-temannya bisa mengoreksi. Oh iya, punya teman yang tadi maju boleh di double nak? Di double mengoreksi? Oh, dibantu koreksi maksudnya. Langkah yang pertama apa? Siapkan alat penjelasan yang terlengkap. Apakah sama? Langkah yang kedua? Pastikan botol plastik dan sabun plastik. Oke, sama. Lalu yang ketiga? Kemudian plastik dari potongan kecil. Keempat? Masukkan potongan plastik ke dalam botol plastik. Kelima? Pasirkan sampah plastik. Ketujuh? Tutup botol jika berdebu. Kedelapan? Timbang botol. Lalu kesembilan? Angkatkan beberapa botol menggunakan aman. Terakhir? Ditekan. Apakah punya teman kalian yang maju itu sudah benar? Itu jadi memang sengaja ibu buat lebih untuk melihat apakah kalian mengurutkan dengan benar. Jadi itu urutannya tetap yang 6 nanti ke 5 dan naik seterusnya. Dari yang teman-teman kalian yang kalian koreksi apakah sudah sama? Sudah. Ada yang beda? Tidak. Tidak ada? Oke, boleh duduk. Iya. Sudah dikoreksi semua? Sudah. Boleh dikoreksi ke ibu? Boleh dibantu sini? Nah, karena sudah hebat semua, sudah cermat semua, ada sudah cermat, sudah semangat semua, kita tepuk apresiasi dulu untuk kita semua. Kalau tadi tepuk apresiasinya dia hebat, kita ganti dengan kita hebat. Kita cermat, siapa tadi kita cermat? Rizka mau cermat terus ternyata. Mau coba. Oh, lebih wajib lomba, cerdas cermat. Oke, nanti berikutkan maunya di bawah apa Rizka? Fisika. Kimia jadi IPA ya, kalau dia sendiri kan IPA ya. Oke, nanti boleh kita bimbingan bersama. Gimana tadi tepuk apresiasinya? Lupa. Nanti ibu bilang siapa yang paling hebat? Kita hebat. Siapa yang paling hebat? Kita hebat. Sekali lagi, kita hebat. Kita hebat. Kita hebat. Oke, ulangi. Siapa yang paling hebat? Kita hebat. Siapa yang paling hebat? Kita hebat. Sekali lagi. Kita hebat. Kita hebat. Kita hebat. Oke, dirapikan tempat duduknya, bajunya, alat tulisnya. Kita lanjutkan ke pembelajaran bergantung, Bu. Oh iya. Oke. Nah, tadi anak-anak sudah mengerjakan LKM berapa? 1. Setelah mengerjakan LKM 1, selanjutnya mengerjakan LKM 2. Nah, LKM 2 ini akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi di sini ibu akan bagi kelompok dulu nih. Dari Mbak Jessi sampai Mbak Rizka satu kelompok, Mbak Naini sampai Mbak Sofi satu kelompok. Jadi satu kelompok berisi 5 anak. Semuanya sudah dapat kelompok? Sudah. Nah, jadi LKM 2 ini bentuknya nanti adalah media seperti ini. Tadi kan kita sudah belajar menggunakan zipbook yang besar. Nah, sekarang itu ibu punya zipbook yang kecil. Nanti tugas kalian adalah melengkapi zipbooknya. Isinya sama ya, seperti yang
kemarin kita bikin ekobrik, sekarang kita akan bikin sesuatu yang cantik, wangi, dan bermanfaat. Ayo kayak siapa? Ya, betul sekali kayak si Umi. Tahu tidak, hari ini si Umi mengajak kalian untuk membuat lilin aroma terapi yang harum dan berwarna-warni, dan ini berasal dari minyak lintas atau yang biasa kita sebut dengan jelantah. Ayo teman-teman semua, tahu nggak apa itu jelantah? Supaya tidak terbuang sia-sia dan bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Keren kan? Yuk kita buktikan bersama si Onyok. Sebelum mulai, pastikan alat dan bahannya sudah siap. Kita butuh mangkok tahan panas, kompor atau pemanas, sendok pengaduk, gelas sebagai cetakan, dan lilin atau tusuk sate. Untuk bahannya, siapkan minyak jelantah, arang, stearin atau lilin keras, krayon untuk pewarna, minyak wangi atau parfum, dan jangan lupa nih, sumber lilin. Sudah lengkap kan? Oke, mari kita mulai. Langkah pertama, ini teman-teman, jangan dilewatkan ya. Masukkan arang ke dalam minyak jelantah, lalu biarkan selama 24 jam. Fungsinya untuk menyerap bau tak sedap dari minyak jelantah. Jadi, kalau mau bikin lilin, rendam arangnya dari kemarin ya. Langkah kedua, panaskan minyak jelantah dalam mangkok di atas kompor. Ingat ya, pakai api kecil saja, jangan sampai terlalu panas. Langkah ketiga, setelah panas, masukkan stearin sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga larut rata. Pelan-pelan ya, jangan sekaligus, biar hasilnya bagus. Langkah keempat, nah ini bagian yang paling seru. Masukkan potongan ayam setengah potongan, mau warna merah, biru, atau ungu, terserah teman-teman ya. Tambahkan juga minyak wangi secukupnya sesuai selera. Wangi lavender, wangi mawar, wangi vanila, atau wangi si Umi, pilih favoritmu. Langkah kelima, aduk kembali hingga warna dan wangi tercampur merata. Pastikan tidak ada gumpalan krayon yang tersisa. Lalu langkah keenam, ikat sumbu pada lilin, lalu letakkan di tengah-tengah gelas. Ini supaya sumbunya tidak miring saat lilin dituang. Kalau miring, lilinnya jadi susah dinyalakan deh. Langkah ketujuh, tuangkan campuran minyak secara perlahan ke dalam gelas. Pelan-pelan ya, jangan buru-buru supaya sumbunya tetap di tengah. Langkah terakhir, biarkan lilin di tempat yang aman sampai benar-benar dingin dan mengeras. Jangan disentuh dulu sebelum dingin ya, sabar sedikit. Dan tada, lilin aroma terapi dari minyak jelantah sudah jadi. Cantik, wangi, dan yang paling keren dibuat dari minyak bekas yang tadinya mau dijual. Ini namanya kreatif sekaligus peduli lingkungan. Gimana? Seru kan bersama si Umi? Jangan lupa coba di rumah ya. Tapi kita teman orang tua saat menyalakan kompor. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, anak-anak sudah selesai menyimak semua? Sudah. Selanjutnya di sini Ibu akan bagikan ini yang akan ditempel dan juga digantung di LKM-nya. Untuk mengerjakannya, sekarang ayo bisa mendekat ke kelompoknya masing-masing supaya mudah. Ayo bisa mendekat ke kelompok masing-masing. Sebelum mengerjakan LKM-nya, jangan lupa tulis kelompok berapa dan juga nama anggotanya ya, ada di halaman paling depan di sini. Ya, itu kan ada yang kosong. Nanti kalian bisa mengisi sendiri kira-kira tadi apa ya? Karena di sini Ibu tidak menuliskan semua tahapannya. Ibu mau cek kalian ingat nggak tahapannya? Ada yang kesulitan? Semuanya harus Ibu berkontribusi ya. Coba diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kira-kira tadi tahapannya apa saja?
Nah, Mbak Kimi yang kosong bisa ditulis. Kira-kira tadi apa ya? Ayo, Mbak Tania kesulitan? Apa? Itu ibu sengaja ada yang ditambahi supaya kalian bisa mencari tahu kira-kira yang betul yang mana. Nanti ada sisanya atau enggak? Coba tadi apa aja katanya. Masih kurang banyak? Nggak apa-apa, diskusikan dengan teman-temannya. Kenapa? Bu, poros. Campur. Bisa dipamerkan surasi. Kelompok 1 kurang berapa? Kurang 1. Kelompok 2 berapa? Sudah. Kita tunggu kelompok 1 sebentar ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, ayo medianya sekarang bisa diberdirikan. Macam-macam itu. Hadap ke kelompok masing-masing aja tidak apa-apa. Karena selanjutnya di sini kita akan mencocokkan bersama-sama. Di sini ibu akan menampilkan sudah selesai semua ya? Sudah. Ayo Mbak Anggun, Mbak Rizka bisa ke tempat-tempatnya masing-masing. Kalau mau bergabung dengan teman-temannya juga boleh. Kita akan bersama-sama jawaban dari KM 2. Judulnya yaitu membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Semuanya betul? Betul? Betul. Betul. Pintar. Selanjutnya tujuannya punya kelompok 1 apa? Membuat lilin aromaterapi
Betul, ada minyak jelantah, arang, stearin, krayon, minyak wangi, dicoba kembali. Selanjutnya di sini ibu akan membacakan jawaban langkah-langkahnya. Langkah pertama, masukkan arang ke dalam minyak jelantah lalu diamkan selama 24 jam. Kira-kira jawabannya sama semua tidak? Betul? Betul. Betul. Sekarang langkah kedua, panaskan minyak jelantah dalam mangkok di atas kompor. Betul? Betul. Langkah ketiga, nomor 1 jawabannya apa? Setelah panas, masukkan stearin sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga larut rata. Betul. Langkah ketiga yaitu setelah panas, masukkan stearin sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga larut rata. Langkah keempat, nomor 2 apa jawabannya? Masukkan potongan krayon berwarna dan tambahkan minyak wangi secukupnya sesuai selera. Betul. Nomor 1 jawabannya betul? Betul. Selanjutnya langkah kelima, aduk kembali hingga warna tercampur merata. Semua kelompok betul? Betul. Langkah keenam, ikat sumbu pada lidi, lalu letakkan di tengah-tengah gelas sebagai cetakan. Semuanya sama? Sama. Nomor 1 betul? Betul. Oke. Yang ketujuh, tuangkan campuran minyak secara perlahan ke dalam gelas. Betul? Betul. Dan yang terakhir, ayo kelompok 1 jawabannya apa? Biarkan lilin di tempat yang aman sampai benar-benar dingin dan panas. Lilin aromaterapi siap digunakan. Betul, jadi yang nomor 8, biarkan lilin di tempat yang aman sampai benar-benar dingin dan juga mengeras. Nah, setelah mengeras, lilin aromaterapi siap digunakan. Kelompok 2 jawabannya sama? Sama. Oke, jadi semuanya sudah menjawab dengan betul ya. Kita tepuk tangan dulu. Karena sudah, sekarang LKM 2-nya bisa ditutup lagi jadi seperti buku kayak tadi. Ibu akan kumpulkan, nanti ibu akan nilai. Nah, karena tadi kita sudah mengisi LKM 1, sudah mengisi LKM 2, pasti sudah pusing ya? Banyak banget tugasnya. Selanjutnya kita akan ice breaking bersama-sama. Ayo anak-anak sekarang bisa berdiri. Jadi nanti ibu akan tampilkan dulu ice breakingnya. Setelah ibu tampilkan satu kali, kita akan ice breaking bersama-sama. Oke, bisa ditonton terlebih dahulu. Semuanya sudah paham? Sudah. Nanti kita akan ice breaking bersama-sama. Yang semangat ya? Iya. Ayo. Dengarkan, mari kita simak, pahami isi LKM. Dengarkan, mari kita simak, pahami isi LKM. 1, 2, 3, la la la, hula 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 la la la, hula 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 la la la, hula 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 la la la, hula hula hula. Oke, boleh duduk kembali. Semuanya sudah semangat untuk pelajaran berikutnya? Sudah. Oke. Gimana anak-anak? Sudah semangat? Sudah. Untuk pelajaran berikutnya? Sudah. Jadi anak-anak, tadi kan kita sudah mengerjakan LKM 1 dan 2. Berarti yang selanjutnya kita akan mengerjakan LKM 3. Anak-anak bisa dibuka tadi LKM yang ketiga. Sudah dibagikan tadi Ibu? Sudah. Bisa dibagikan ya, Nak? Bisa diperhatikan tadi tujuan pembelajarannya, yaitu melalui kegiatan menyimak audio rekaman teks prosedur secara mandiri, murid dapat menganalisis informasi penting dalam teks prosedur berdasarkan hasil simakan dengan tepat. Jadi LKM 3 ini kalian akan mengerjakan secara individu. Ya. Kemudian bisa diperhatikan petunjuk belajarnya. Jadi kalian akan menyimak teks prosedur lagi. Tadi kan udah menyimak ya, jadi udah tahu kan? Nah kalian duduk dulu yang rapi. Tadi habis ice breaking kalian semangat-semangat gitu jadi agak berantakan.
dibersihkan tempatnya di depan, ada gunting-gunting dimasukin dulu, disiapkan rapi. Sudah siap anak-anak, kalian akan menyimak teks prosedur yang berjudul belajar membuat ekoenzim. Iya. Nah, LKM ketiga ini akan digunakan sebagai nilai evaluasi. LKM-nya sudah dapat semua anak-anak? Sudah. Sanya belum dapat? Sudah bisa. Punya Sania hilang. Enggak siapa. Di belakang ya San. Ini ada satu ini. Nggak apa-apa. Jadi kalian harus fokus, bisa pejamkan mata kalian, tarik nafas, fokuskan pikiran kalian. Nanti kalian akan mendengarkan, akan menyimak teks prosedur lagi. Dan ini akan digunakan untuk nilai evaluasi. Kalian boleh menyiapkan catatan, nanti dicatat poin-poin pentingnya seperti tadi. Kalau nggak ada catatan boleh digunakan di belakang LKM-nya deh. Langsung ibu mulai saja ya. Siap? Siap. Sudah fokus? Sudah. Halo teman-teman, selamat datang di sini, acara seru yang mengajarkan kita cara membuat sesuatu yang bermanfaat. Aku Unil, dan hari ini kita akan belajar membuat ekoenzim dari sisa sayur dan buah di dapur rumah kita. Wah, menarik kan? Yuk simak baik-baik, jangan sampai ada langkah yang terlewat ya. Terdengar kan anak-anak? Pertama-tama, siapkan dulu alat dan bahannya. Kita butuh botol plastik atau ember, pisau, sendok pengaduk, dan saringan. Untuk bahannya, siapkan sisa sayur dan buah, gula merah, atau kolase, dan air. Sudah siap? Ayo kita mulai. Langkah pertama, siapkan botol atau ember yang bersih ya. Lalu isi wadah dengan air sebanyak 60% dari ukuran wadah. Jadi, jangan penuh-penuh ya. Langkah kedua, potong kecil-kecil sisa sayur dan buah agar mudah difermentasi. Semakin kecil potongannya, semakin bagus hasilnya. Langkah ketiga, masukkan gula merah ke dalam air, lalu aduk sampai larut. Nah, gula ini yang nantinya akan membantu proses fermentasi. Langkah keempat, tambahkan potongan sayur dan buah ke dalam wadah, lalu tutup wadah dengan rapat. Langkah kelima, simpan selama 90 hari di tempat yang teduh. Ingat ya, 90 hari, jadi harus sabar. Langkah keenam, selama 2 minggu pertama, buka tutup wadah sebentar setiap hari agar gasnya keluar. Kalau tidak dibuka, wadahnya bisa meledak loh. Langkah ketujuh, setelah 90 hari, saring cairan ekoenzim dan masukkan ke dalam botol. Ekoenzim kita sudah siap digunakan. Nah, teman-teman, ekoenzim yang berhasil akan berwarna coklat gelap dan berbau asam manis. Itu tandanya sudah berhasil. Nah, cairan ini bisa dipakai untuk pupuk tanaman dan pengusir hama alami. Keren banget kan? Dari sampah dapur jadi sesuatu yang berguna. Itu tadi adalah langkah-langkah membuat ekoenzim bersama si Unyil. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Sudah selesai menyimaknya anak-anak? Sudah. Paham yang tadi didengarkan, yang tadi disimak? Tadi membuat apa anak-anak? Ekoenzim. Sudah selesai juga mengerjakannya? Sudah. Oke, sebelum mengoreksi, kertasnya bisa diangkat. Tadi kita koreksinya diputar kemana? Ke arah kanan atau kiri? Kanan. Nah, sekarang ke arah kiri ya anak-anak. Bisa diangkat? Sudah selesai semua diangkat? Oke, saat nanti begitu, kalian geser satu ke temennya sebelah kiri ya. Udah Sofi? Satu. Namanya jangan lupa. Udah diisi belum namanya? Sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya anak-anak? Sekarang kita koreksi bersama-sama. Diperhatikan teman-temannya. Judulnya teks prosedur belajar membuat ekoenzim sama. Itu kan?
Jadi tujuannya dinilai 2. Kalau jawabnya setengah dinilai 1 ya anak. Kalau salah tadi coret nilai 0. Nah, judulnya tadi dapat nilai 1. Baik. Lanjut. Alat dan bahan. Untuk alatnya ada 4, masing-masing nomornya nilainya 1. Yang pertama ada botol plastik atau ember, yang kedua pisau, yang ketiga sendok pengaduk, yang keempat saringan. Kalau kurang lengkap dikurangi 1 nilainya. Coret berarti. Udah? Nah, bahannya ada 3. Yang pertama sisa sayur dan buah, yang kedua gula merah atau molase, yang ketiga air. Sama semua anak-anak makan? Oke, lanjut. Selanjutnya itu langkah-langkah, langkah-langkahnya ada 10. Yang pertama siapkan botol atau ember yang bersih. Penilaiannya sama juga, setiap nomornya 1 ya anak-anak. Yang kedua isi wadah dengan air sebanyak 60% dari ukuran wadah. Sama? Kalau ada yang beda atau tulisannya beda, tapi intinya sama, nggak apa-apa dibenerin. Yang ketiga, potong kecil-kecil sisa sayur dan buah akan mudah difermentasi. Sama? Yang keempat, masukkan gula merah ke dalam air, lalu aduk sampai larut. Sama? Yang kelima, tambahkan potongan sayur ke dalam dan buah ke dalam wadah. Sama? Yang keenam, tutup wadah dengan rapat. Yang ketujuh, simpan selama 90 hari di tempat yang teduh. Yang kedelapan, selama 2 minggu pertama, buka tutup wadah sebentar setiap hari agar gas di dalamnya keluar. Yang ke-9, setelah 90 hari, saring cairan ekoenzim. Sama? Yang terakhir, masukkan cairan ekoenzim ke dalam botol agar siap digunakan. Sama? Jadi hitung nilai akhirnya dijumlahkan. Untuk yang bagian C nanti ibu yang koreksi. Kalau sudah selesai, kita tolong satu anak nanti dikumpulkan di meja itu ya. Ya, Bu. Masing-masing anak ya. Sudah besok ya? Sudah. Terima kasih ya. Baik anak-anak, nilainya tadi sudah keluar dan ada nilai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Dan ibu akan membacakan nilai kenaikan nilai kalian. Jadi bisa kalian sudah dapat kertas yang warna oranye tadi? Sudah. Ibu akan membacakan hasil kenaikan nilai kalian. Nah, nanti nilainya ditulis di kertas oranye tersebut ya. Dibacakan dengan baik-baik. Rizky 20 poin, Anggun 30 poin, Sania 25 poin, Rizka 20 poin, Juwita 35 poin, JJ 20 poin, Berlin 25 poin, Saskia 25 poin, Sofi 30 poin, dan yang terakhir Nair 20 poin. Sudah bicara anak? Sudah. Nah, sekarang poin-poin yang tadi kalian dapatkan itu dijumlahkan dengan anggota kelompok kalian. Masih ingat kelompok yang tadi? Nah, itu kalian jumlahkan dengan masing-masingnya. Sudah. Ya, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 1 dapat berapa poin? 120. Kelompok 2 dapat berapa poin? 130. Berarti nilainya ini ya banyak kelompok 2. Oke, anak-anak, kita kasih apresiasi untuk kelompok 2 ya. Siapa yang paling hebat? Kamu hebat. Siapa yang paling hebat? Kamu hebat. Sekali lagi. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Kalian semua tetap hebat karena apa? Kalian semua mengalami peningkatan nilai. Jadi nggak ada ya loh yang nilainya turun. Tepuk tangan untuk kita semua. Siap, Bu? Kita jalan-jalan dulu ya anak-anak. Karena tadi udah pusing nih, kalian sini udah pusing kan ngerjain LKM 3-nya. Pushing. Tunggu. Siap. Berdiri dulu deh biar makin semangat. Nanti kalau kita sambil duduk. Siap berlatih. Siap. Orang semangat. Siap. Oh. Kelas apa yang paling semangat? Kelas 6. Kelas apa yang paling cemas? Kelas 6. Kelas apa yang paling solid? Kelas 6. Kelas apa yang paling heboh? Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Hebat semua. Oke, berdiri kembali.
sampai di akhir pembelajaran. Nah, itu mau tanya nih, siapa di sini yang tadi menyimak pembelajaran dengan baik dari awal sampai akhir? Oke, Ibu uji nih. Tadi kita belajar apa aja sih? Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur sama nih. Iya, di komponen ada judul, tujuan, alat dan bahan, dan juga langkah-langkah. Ada yang masih ingat apa perbedaan alat dan juga bahan? Alat tidak habis. Alat tidak habis, kalau bahan habis. Kalau alat contohnya apa? Gunting, wadah, dan lain sebagainya. Kalau bahan? Lem, krayon, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang Ibu juga mau tanya nih, coba kalian pikirkan. Ketika tadi Ibu memutarkan audio, apabila kalian tidak menyimak dengan baik, apakah kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKN yang dibagikan? Iya. Kenapa tidak? Bingung. Tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjelaskan ya, karena informasinya ada di dalam audio ya. Jadi kalian harus menyimak dengan Baik. harus tidak ya baik. Jadi dari ini tuh selain belajar tentang materi teks prosedur, kita juga belajar tentang keterampilan menyimak. Nah, menyimak itu bukan hanya mendengarkan saja anak-anak, tetapi kalian memperhatikan, memahami dari apa yang kalian simak atau kalian dengarkan. Nah, kira-kira dari materi tadi, apa sih manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari? Membantu adik, iya, terus memanfaatkan barang bekas, iya. Nah, selain itu, keterampilan menyimak kalian itu juga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, tadi pembelajaran kita seru nggak? Seru. Nah, Ibu, di sini ada kertas refleksi. Nah, kalian nanti menuliskan pengalaman belajar kalian di kertas refleksi ini. Ibu bagikan ya. Iya, Bu. Oke. Nah, di kertas refleksi ini kalian bisa menuliskan ya informasi penting apa sih yang kalian dapatkan selama pembelajaran yang sudah kalian simak. Dan terus kalian juga bisa menuliskan kesulitan apa yang kalian alami mungkin saat pemutaran audio ataupun media. Nah, kalian bisa tuliskan dengan jujur ya dan apa adanya, nggak usah panjang-panjang. Terus kalian juga bisa menuliskan pendapat kalian tentang audio yang Ibu putar tadi, Ibu dengarkan tadi, dan juga media Zbook yang Ibu gunakan. Dimengerti? Mengerti. Oke, bisa mulai ditulis ya. Oh iya, jangan lupa dikasih identitasnya ya. Baik, Ibu. Sudah pada selesai? Sudah bisa dikumpulkan ya ke sini. Bisa dipersiapkan. Ini sudah semua? Sudah. Ini nanti pasti Ibu baca satu persatu untuk evaluasi Ibu di pertemuan berikutnya. Nah, tadi, oh iya, sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, selanjutnya tadi Ibu sudah mengoreksi pekerjaan kalian di LKN 3. Tadi kan Ibu sudah bilang ya, kalau LKN 3 sebagai evaluasi. Nah, Ibu sudah koreksi dan juga sudah Ibu nilai. Ibu berikan ya. Iya, Bu. Oke, baik. Bisa dilihat ya nilainya masing-masing? 100. Oke, wah keren sekali bacanya dapat 100. Oke, baik. Bagi anak-anak yang nilainya masih di bawah KKN, ingat KKN kita berapa? 70. Berarti yang nilainya masih di bawah 70 nanti akan melakukan remedial. Nah, bagi nilai yang sudah di atas 70 termasuk 70 itu akan melakukan pengayaan. Di sini ada yang masih remedial? Sania. Tadi bahasanya 100 gangguan. Oke, yang remedial dia ada Mbak Rizka juga Mbak Nailin. Enggak apa-apa ya. Jangan berkecil hati, nanti bisa ditingkatkan di pertemuan berikutnya. Nah, remedialnya apa Bu? Pengayaannya apa Bu? Nah, ini remedialnya kalian akan menyimak kembali teks prosedur. Nah, untuk pengayaannya ini ada kalian menyimak juga. Ini itu tentang pendaftaran di SMP. Nah, ini kalian harus simak dengan baik ya. Pengayaan ini nanti sangat bermanfaat, oke? Ini dibagikan ya. Tadi kan remedial nggak bisa seru-seru ya. Oke. Oke, nah nanti soal remedial dan pengayaannya dikerjakan dengan serius ya, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Kita pertemuan berikutnya akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Belum. Nah, kita akan belajar tentang keterampilan membaca. Nanti dipelajari dulu ya di rumah ya. Oke, baik, pembelajaran telah selesai. Nah, alangkah baiknya sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya, sebagai bentuk rasa syukur kita karena sudah diberikan pelajaran dan juga ilmunya bisa bermanfaat. Nah, oke.
Anak-anak, ibu boleh minta tolong 2 orang untuk membawa media. Ya, Bu. Oh iya. Oke, Ibu keluar ya. Kalian hati-hati.